Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Jamaah Taubah, Masya Allah terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan saya bersama dengan kakak-kakak saya yang hebat, Kak Varsity, Varsity. untuk bisa nyanyi bareng hari ini. Oke, dekat. Dia yang maha segala, Dia yang maha sempurna, Dia yang maha segala, Dia yang maha sempurna. Kita pasti pernah ada di titik terendah, terkungkung dalam berbagai masalah, hingga ingin rasanya rasa untuk menyerah. Namun terlintas dan terlintas kembali, ada bisikan-bisikan di sudut hati yang mampu tuh kuatkan, bangkit dan tegak lagi. Dia yang maha segala, Dia yang maha sempurna, Dia yang selalu berkata, aku akan selalu ada, membersamaimu di saat kau jatuh, menarikmu di saat yang lain jauh. Dia yang selalu dekat, membimbing merangkulmu erat, bahkan lebih dekat dari nadimu, bila namanya terukir di dalam kalbumu. Dia yang maha segala, selalu ada dalam sujud dan doa. Dia yang maha sempurna, don't be so sad. Dia yang maha segala, selalu ada dalam sujud dan doa. Dia yang maha sempurna. Dia yang selalu berkata, aku akan selalu ada, membersamaimu di saat kau jatuh, menarikmu di saat yang lain jauh. Dia yang selalu dekat, membimbing merangkulmu erat, bahkan lebih dekat dari nadimu, bila namanya terukir di dalam kalbu. Kita pasti pernah ada di titik terendah, terkungkung dalam berbagai masalah, membersamai rasanya saat kau jatuh, rasanya menyerah. Namun terlintas dan terlintas kembali, ada bisikan-bisikan di sudut hati yang mampu dikuatkan, bila namanya terukir di dalam kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Varsity, ada juga Kak Aristi. Karisti Tagor Assalamualaikum. dan Al Mukarrom Kiai Haji Ustadz Guru Besar kami Ustadz Soleh Sofyan. Ya udah terserah lu lah ya. Ya, kita bertemu lagi di episode yang ketiga dari Hikmah Ramadan di balik ujian. Ya, Iya. semoga teman-teman di sini juga pasti di musola At-Taubah. Al-Taubah segar-segar ya insya Allah. Ya, masih sehat terus ya. Sehat, bugar, Dan semakin masih kuat puasanya. semakin lama semakin dalam ibadahnya, puasanya semakin oke Iya. dan semakin sabar dan insya Allah semakin berkah. Ini Semangat terus jangan lupa. Iya, tadi kan di openingnya kita bawakan ya bersama Itu lagu lagu Varsity. judulnya Dekat. Dekat. Nah, memang yang akan kita bahas juga hari ini bahwa ternyata Allah itu begitu dekatnya dengan kita ya. Bahkan Allah bilang kan
lebih dekat dari urat nadi kita gitu. Nah, Bahkan waktu itu ada nonton di konten di TikTok itu. Jadi ada Ustadz juga yang ngomong Nabi Musa itu umatnya itu Nabi Musa itu udah sombong karena merasa dekat sama Allah kan, udah bisa ngomong. langsung, iya. Tapi Allahnya kan langsung nimpalin tuh. Iya, kita memang ngobrol, tapi kan ada banyak hijabnya. 10.000. Tumben benar Ustaz. Ada banyak 10.000. Sedangkan nanti ada umat Rasulullah yang sangat dekat sama sama Allah kan maksudnya. Bisa langsung karena lebih dekat dari urat nadi gitu lah. Berarti kita di umat-umat Rasulullah ini sangat beruntung sekali. Kita sangat dekat sekali sama Allah. Jadi kalau mau doa itu dekat banget gitu. Jadi teman-teman tuh kalau memang dalam keadaan sedih, galau ingat Allah tuh dekat. Gue pulang aja deh. Oke ya Ustaz ya. Diganti. Udah diambil tadi ya kan. Ada Ustadz baru. Sama Ustadz Ang ya. Iya, terima kasih. Ustadz baru. Kan guru muridnya Ustaz. Iya. Kalian berkembang lah Ustaz. Iya. Bagaimana saudara? Gitu aja Ustadz. Aduh. Iya gitu. Terus mau nanya apa? Enggak, jadi mau nanya itu bener nggak tadi? Tapi itu benar ya Ustaz. Tapi bener nggak itu, Bang Gitu ya, Ustaz? benar. Oh gitu benar apa enggak gitu dong. Iya. Itu Kalisti gitu. Iya, Nabi Musa itu salah satu nabi yang Allah berikan kekhususan dalam pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian saat kedekatan Musa ketika menerima Taurat, kemudian ke Gunung Sinai, umatnya merasa nggak ada yang lain yang lebih hebat dari kami. Sehingga kemudian pertanyaannya atau permintaannya itu jauh lebih di luar nalar hamba-hamba setelahnya itu. Tetapi sekali lagi kedekatan manusia itu juga menentukan Allah itu dekat dengan kita. Tapi di dalam kitab Al-Hikam itu kita dilarang untuk merasa jauh ketika berbuat dosa. Nah ini teman-teman At-Taubah harus tahu. Itu gimana tuh maksudnya Ustaz? Kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka ketika kita sedang berbuat dosa. Oke. Yes, kita tidak boleh punya prasangka buruk. Dan kita tidak boleh merasa dekat kepada Allah ketika kita dalam suasana paling banyak ibadah. Sombong nanti ya. Jadi nggak boleh ngerasa soleha terus sombong gitu Pak Ustadz ya. Allah tetap akan dekat kepada hambanya dalam kondisi apapun, dalam suasana apapun. Maka mereka yang hari ini berbuat dosa, hari ini merasa bermaksiat, yakinlah bahwa Allah tetap dekat dan ini kesempatan Anda berbuat taubat. Kesempatan Anda untuk beristighfar. Merinding yang Ustaz. Kan merinding. itu malah lapar loh. Oh iya sih puasa ya. Gitu ya. Jadi misalnya teman-teman band nih, ya Varsity misalnya nih, lagi merasa jauh dari, merasa banyak maksiat. Main band capek dong, misalnya Isya ketinggalan, subuh ketinggalan, zuhur ketinggalan, asar ketinggalan. Nggak sholat seharian jatuhnya ya. Ya. Terus punya pikiran, saya pingin doa tapi kok kayaknya nggak mungkin deh doa saya terkabul. Kenapa? Gue jauh sama Allah, gue banyak maksiat, gue banyak doa. Nggak boleh. Sekalipun orang hari ini dia habis ngerampok misalnya. Habis ngerampok misalnya, kemudian ditangkap sama polisi, masuk ke penjara. Ngapain sih saya mau taubat, orang saya udah banyak banget. Justru saat itulah kemudian dia harus di saat titik nadir, dia merasa rendah dengan dosa-dosanya, cepet minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Cepat kembali ya Ustaz. Yes, kan ada sebuah histori Mbak Risti. Ada seorang perempuan misalnya, perempuan tunasusila. Ya. Ternyata di ujung perjalanan hanya gara-gara dia menolong binatang. Ngasih minum anjing. Ternyata dia jadikan husnul khotimah. Sebaliknya, orang yang hari ini merasa ustadun, Iya. seorang yang rajin ibadah 24 jam gak pernah lepas dari ibadah, jangan merasa dirinya paling dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hati-hati.
Karena yang menentukan endingnya ya Ustaz ya? Endingnya. Justru kadang-kadang setan itu akan mudah menggoda pada orang yang lagi ahli ibadah. Lagi-lagi dia pol-polan ibadah, Ya, nganterin temen ke diskotik gitu. yang enggak ke situ juga kali. Ekstrim ya kalian perbandingannya. Berarti Gini bisa, loh. bisa Iya disimpulkan berarti pengalaman kayaknya. Ya. ampunan Allah itu bukan karena ibadah tapi karena rahmatnya Allah. Yes, Bener, Ustaz, betul. Itu intinya. Allah itu akan ngasih ampunan kepada siapapun karena rahmatnya Allah. Maunya Allah, boleh jadi doanya rahmat. Namanya rahmat. Rahmat, ya benar. Udah ganti nama. Doanya rahmat. Bapaknya rahmat, emaknya rahmat, kakeknya rahmat. Doa, ya Allah biar anak saya dapat rahmat. Bener lahir sebagai anak. Yang dirahmat, Ya, ya, rahmat. benar. Nah gitu loh. Nah gini. Saya yang perlu saya kasih tahu, orang yang bermaksiat, orang yang banyak dosa, biasanya digoda oleh setan hanya perkara yang sifatnya dunia kok. Nyolong, nyopet, jambret, bla 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 yang lain-lainnya. Itu bisa ditebus dengan istighfar, dengan ngembaliin hartanya. Atau mungkin di penjara diambil sama KPK tuh hartanya. Enggak susah kan? Enggak susah. Tapi kalau orang yang berilmu, orang yang rajin ibadah, digoda oleh setan dengan senjata yang paling sulit dihindari dan sulit sembuh. Apa itu? Aba wastakbaro, sombong. Sombong awal kehancuran. Gua nih udah beriman. Gue ustad nih. Oh. Ustad Eng nih. Sempat sholat, masjid, sholat, ibadah, puasa itu sarana orang untuk taubat. Sarana orang untuk menjadi baik. Bagaimana akan sembuh kalau ternyata sholatnya, puasanya, ibadahnya sudah punya penyakitan. Nggak sembuh. Gua bisa nasihatin lu bisa nasihatin lu Pade. Tapi lu bisa nasihatin gua nggak? Nggak berani. Nggak berani. Nggak gua kasih bon lo. Iya. Nanti nggak cair, ya kan? Betul loh, ketawa lu. Betul loh. Betul loh kan? Tapi yang di depan tadi nggak sombong kok Ustaz. Iya. Tadi itu kan Sharing ilmu Iya, ya. Baru dapat sharing. ilmunya di sharing Iya, ya. iya. Tapi sedikit Ustaz, menarik sih Ustaz pembahasannya. Artinya banyak di luar sana itu, kita khususnya anak muda nih Ustaz, Ya. berbuat dosa. Terus merasa, udah nih udah buat dosa nih ngapain nih, pasti Allah akan jauh Udah sama kita terlanjur udah gitu terlanjur ya. gitu Ustaz. Nah ini pencerahan nih Ustaz nih, menarik nih Ustaz. Jadi lebih baik kita selalu ingat Allah aja terus ya, Allah lagi ya Ustaz ya. Yes. Allah first. Allah first. Artinya setiap satu langkah kesalahan, maka di saat yang sama Anda punya kesempatan untuk lari dengan kebaikan 1000 langkah. Wah, Ale mau nanya katanya Ustaz. Ale Ale mau nanya. Ustaz. Apa tadi Lem? Nggak dengar Oh, tadi. mic-nya mau 2? Iya. Ustaz tinggalnya di mana? Ya saya setuju. Mau nanya alamat gimana sih? Mau belajar. Iya. Soalnya saya masih bingung mau Ya. nanya apa. Al udah grogi deh soalnya. Katanya ini nonjok gua banget kan. Menohok. Iya. Ya jadi kita sih berpikir kan begini, yang sudah maksimal ibadah jangan sombong, karena itu penyakitnya. Yang dalam kondisi merasa bahwa banyak dosa dan salah, Jangan kecil ya hati. cepat lakukan kebaikan dan kebajikan. Yang kita takutkan itu bukan apa-apa. Kita nggak pernah tahu di ujung mana kita mengakhiri perjalanan Lagi hidup. asik-asik ngokat deh. Ya, kan kita bilang mau. Tidak pernah tahu di akhir mana kita punya ujung kehidupan. Jadi tahu ya kalau Allah tuh emang maha pemaaf. Tapi kan Yes. ya jangan sampai belum sempet tobat udah keburu dipanggil gitu kan ya. Iya. Ngeri dipanggil. Dipanggil. Ya boleh jadi kan kalian dulu Gimana Ustaz? yang saya antarkan ke kuburan. Oh, enggak. Oh. Atau boleh jadi saya yang nganterin kalian ke kuburan. Sama aja. Sama aja. Sama itu. Iya ya. Jadi bingung loh mikirnya. Gitu. Ya teman-teman di At-Taubah, kenapa masjid yang namanya At-Taubah? Itu artinya kesempatan Anda untuk menuju kebajikan jauh lebih gampang dibandingkan dengan kita yang ada di luaran ini. Serius loh. Mau berbuat dosa apa di sana? Ya kan? Iya benar Ustaz. Kamar, lapangan, tempat musola, bekerja, bangun, kasih makan dan seterusnya. Kesempatan untuk berbuat dosa kan nggak banyak. Anggap ini pesantren. Nah kita yang di luar begini kan kesempatan berbuat dosanya buangnya luar biasa. Biasa Ustaz. Jadikan lembaga pemasyarakatan itu menjadi
pesantren menuju kebaikan dan kebajikan. Keluarlah Anda menjadi orang yang baru dan bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga bulan Ramadan ya. Seperti juga bulan Ramadan itu bulan tarbiyah ya. Makanya ini kesempatan banget selama Ramadan kita maksimalkan ibadah kita. Mudah-mudahan nanti kita di endingnya menjadi suci kembali di hari yang fitri. Gitu. Oke. Baik teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim kita sudah Tadi kayaknya mau nanya deh. Kayak banyak pertanyaan dari Karisti. Tadi kayaknya bisa. Saya udah nimpalin kok dari tadi udah. Ada tadi, kayak gak kedengeran. Berarti gini Ustaz ya, tadi kan balik lagi ke husnuzon Ustaz ya sama Allah ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi di dalam, mungkin saya pernah baca quote gini Ustaz. Setiap manusia yang diberi ujian itu belum tentu Allah hinakan. Dan manusia yang tidak diberi ujian belum tentu Allah muliakan. Seperti itu Ustaz ya. Luar biasa. Rahmat, Pak Rahmat. Rahmat nih sekarang nih. Rahmat. Jadi tadi berhubungan sama lagunya Dekat itu kan memang dibilang bahwa ternyata Allah tuh sedekat urat nadi kita ya Pak Ustadz ya. Saya penasaran dengan lagu itu loh. Nanti kita dengerin Karena lagi. dari kemarin itu di IG saya tuh muncul terus. Di TikTok itu. Dekat gitu. EGP berarti. Jadi bahwa sebenarnya ternyata Allah tuh gak pernah tinggalin kita ya Pak. Tapi kita yang sering pergi ninggalin Allah. Gitu Kita ya. yang merasa jauh dengan Allah, kemudian semakin jauh berbuat maksiat, maka hati kita sendiri yang sebenarnya menjauh dari Allah. Padahal dari mana kita diciptakan? Dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah melepas sedetik pun nasib hambanya di muka bumi ini. Siapapun, hatta binatang yang melata, yang tidak dikasih makan, yang tidak mencari makan, itu cicak yang nggak bisa ngasih makan, nggak bisa nyari makan, dia didatangkan oleh Allah makanan dengan cara gampang. Apa? Dengan cara mendatangkan nyamuk kemudian melet. Maka yang nggak kerja silakan melet, insya Allah dapat rezeki. Dapat laler. Yes. Apalagi kita sebagai manusia pasti akan Allah perhatikan. Iya tapi melet. Mbak Risi mau melet. Jangan begitu. Saya tuh imajinatif pas Bapak ngomong kamu yang kerja melet. Iya. Oh Anda bayangkannya di belakang melet-melet. Iya. Itu yang datang itu namanya tatang. Hah? Apa itu yang tuh? datang itu namanya tatang. Tatang seekor nyamuk. Ya nih, kali ini lucu nggak sih? Lucu nggak sih? Oke. Boleh Kak? Pertahankan ya Kak. Pertahankan. Jadi penutup hari ini adalah meletlah Anda. Ya. Oke. Ya. Semoga kita masih diberi kekuatan lahir batin untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Ya, kita cukupkan dulu obrolan kita sore hari ini. Selamat berbuka puasa sebentar lagi. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi di episode berikutnya. Ya. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah musola At-Taubah. Bertemu lagi dengan Varsity di sini. Semoga teman-teman tetap semangat, tetap dengan energi yang pastinya energi yang sangat besar sekali. Jangan pernah berpikir sendiri, bahkan sendiri kita selalu menemani di sini. Allahul Kafi. Sebenarnya Allah itu maha mencukupi. Kita pasti dicukupkan di sini. Yuk, nyanyi bareng-bareng, salawat bareng-bareng, zikir bareng-bareng. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likuli Kafi, Kafanal Kafi, Wanimal Kafi, Alhamdulillah. Kamu ada di zaman ini bukan yang tak pandai dalam pengetahuan gadget yang selalu
ada di tangannya. Mesin bukan sosmed 24 jam. Jika tak terjaga iman di dalam hati yang sesak ganda. Bahkan yang sadis-sadis nonton game online bisa seharian. Bahkan suara azan pun takkan dihiraukan. Kalau begini mau jadi apa? Masihkah jadi kebanggaan negeri? Kembali ke Quran dan Sunnah untuk makmur dan sejahtera negeri ini. Allahul kafi, Rabbunal kafi, kasadana kafi, wajadana kafi, kulil kafi, kafana kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, kasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Oh, Allahul kafi, Rabbunal kafi, kasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, kasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Hoi! Hoi! Woi! Oke, terima kasih jemaah Masjid At-Taubah.